Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar sekolah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, tentu kita menyadari bahwa anak-anak kita itu unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, dan memastikan bahwa dalam proses tersebut anak-anak kita bisa selamat dan bahagia dalam kemerdekaan belajar melalui proses pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan implementasi kurikulum Merdeka membuat guru harus mengubah cara mengajar yang semula terpaku pada tuntutan kompetensi dan berpusat pada guru. Kini, pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan menuntun kodratnya, dengan segala kekuatan kodratnya yang ada pada anak karakteristik peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita kategorikan sesuai kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pengimplementasian kurikulum Merdeka tidak terlepas dari masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Kedua, peserta didik memiliki gaya belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ketiga, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang diberikan. Namun, setiap permasalahan pasti mempunyai solusi. Hal ini saya sebagai seorang pendidik menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dapat mengasah kemampuan peserta didik. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari dengan memecahkan masalah di dunia nyata. Kemudian, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, atau melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Saya juga berusaha memaksimalkan kemanfaatan teknologi dengan menggunakan media dan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik. Selain itu, dengan menggunakan media dan sumber belajar sesuai gaya belajar peserta didik dapat menambahkan motivasi belajar peserta didik serta minat untuk mengikuti pembelajaran. Dengan menggunakan problem-based learning serta media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran lebih terstruktur secara tersistem, berpusat kepada peserta didik, lebih menarik dan menyenangkan, serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan menggunakan problem-based learning serta media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran lebih terstruktur secara tersistem, berpusat kepada peserta didik, lebih menarik dan menyenangkan, serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu kondisi siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran, siswa sulit menerima materi pembelajaran karena pembelajaran masih berpusat kepada guru, sehingga siswa
kurang aktif dalam pembelajaran, dan kondisi siswa yang memiliki kebutuhan belajar dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga guru wajib memfasilitasi dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua itu menjadi penyebab munculnya tidak suka atau bosan dengan pembelajaran. Rasa takut akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran membuat siswa secara tidak sadar menolak untuk menerima pembelajaran. Sebelum pembelajaran saya berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik dalam melaksanakan aksi pemilihan pendekatan model serta metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya memilih jenis media yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi secara karakteristik belajar peserta didik. Sebagai guru, kita dituntut untuk kreatif, inovatif dalam menentukan metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Mari menjadi guru kreatif, inovatif, dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid dari Ibu Irna Anissa. Hari ini saya belajar tentang sifat-sifat cahaya dengan gembira. Praktik sifat cahaya membuat saya lebih memahami materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid dari Ibu Irna Anissa. Hari ini saya belajar tentang sifat-sifat cahaya dengan gembira. Praktik sifat cahaya membuat saya lebih memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, guru SD Negeri Jogomulyo selaku rekan kerja Ibu Irna, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan sumber media sesuai gaya belajar murid yang diterapkan rekan saya, Ibu Irna, berhasil menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.